Kerusakan dunia yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini penting, yaitu tidak lezat tatkala beribadah. Orang yang cinta dunia tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah. Tidak akan pernah masuk ke dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia terdapat sebuah surga. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah lezatnya beribadah. Antum bayangkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kadang-kadang beribadah, dia berusaha keluar keringat, menahan hujan, menahan panas demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan keinginan dunia dia demi ibadah kepada Allah. Ada apa? Mencari apa itu? Hanya sekedar mencari manisnya ibadah. Saya mendapati beberapa kawan seperjuangan pendakwah di Kalimantan Timur paling ujung. Setiap kali ingin berdakwah dihadang oleh misionaris. Mau dipukulin orang di pedalaman. Tetapi kenapa terus saja berdakwah selama puluhan tahun? Apa yang mereka cari? Di situ terdapat lezat. Di situ terdapat keimanan, manisnya iman. Ada yang kadang-kadang orang hartanya habis, kekuatannya sudah habis demi berdakwah. Di situ ada manisnya iman. Indah melihat orang ketika mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, mengenal manhaj yang benar, walaupun dia berdakwah sampai ke pedalaman. Apa yang dia cari? Tidak ada lain kecuali manisnya iman. Saya pernah mendapati dengan kasat mata saya langsung seorang yang menggoes sepedanya. Dia berjualan kelontong dengan sepedanya, alat-alat kelontong, baskom, ember dan semisalnya. Wallahi Pak, setengah jam sebelum azan pasti selalu ada di depan masjid. Dia selalu berpikir, kalau saya ke kanan, kalau saya ke arah kanan ke barat, kira-kira saya dapat masjid apa? Kalau saya ke kiri atau ke timur, saya dapat masjid apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena adalah lezat yang dia rasakan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Makanya para ulama mengatakan, "Lau alimuna abna'ul muluk wa ashabul muluk ma nahnu fi la jaluduna bisuyuf." Kalau seandainya para raja, putra mahkota mengetahui nikmat yang kita dapatkan tatkala beribadah, lezat manisnya rasa ibadah tersebut, maka niscaya mereka akan mencambuki kita dengan pedang-pedang mereka, karena mereka tidak mendapatkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa lezat tatkala beribadah. Nah, orang yang rusak hatinya gara-gara cinta dunia, kerusakan yang dia dapat, dia tidak akan pernah lezat beribadah. Contoh misalkan, orang yang lalai tatkala salatnya gara-gara cinta dunia. Di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Para lelaki yang perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat, membayar zakat, berzikir kepada Allah. Ada sebagian orang Pak, kalau lagi salat gara-gara cinta dunia, ya, sudah salatnya masbuk. Kemudian setelah salam, assalamualaikum warahmatullah. Ini belum selesai nih. Sudah megang handphone. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung. Ada manusia begitu. Dan na'udzubillah kalau Anda sudah mengaji, melakukan itu. Berarti saat itu Anda cinta dunia, hatinya membatu. Mohon diperingatkan kepada kawan-kawan yang sudah ngaji, yang apabila sudah salam tidak berzikir, langsung megang handphone. Ingatkan, ya cukup, tutup. Kecuali keadaan yang sangat terpaksa. Misalkan ada yang meninggal, ada yang apa. Ada sebagian
Orang yang sudah ngaji kadang-kadang tidak berzikir setelah sholat. Tidak ada zikir pagi, zikir sore. Tidak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lezat dia. Tidak lezat, merasa lezat dengan duduk di masjid.